Halo, jumpa lagi. Ini udah hari keempat pasca operasi timpanoplastik. Jadi di video sebelum-sebelumnya aku juga udah cerita kenapa aku melakukan operasi ini, dan alhamdulillah hari ini sudah dilepas infus, tinggal cantolan untuk memasukkan suntik-suntik antibiotik dan suntik obat lainnya. Di sini aku ingin berbagi cerita dari pertama kali, hari pertama masuk sebelum operasi hingga besok insya Allah pulang. Ya, jadi aku masuknya di hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Seninnya aku jadwal operasi jam 8 pagi. Jadi hari Minggu itu aku masuk jam 9, kontrol kayak biasa, pemantauan, nggak boleh puasa. Tapi kita juga melakukan pemantauan tetap tentang operasi, alergi obat dan sebagainya. Terus apa keluhan-keluhan sebelumnya gitu ya. Habis itu makan dan disuruh puasa ntar jam 2 malam. Jadi 6 jam sebelum operasi itu harus puasa. Nah, pagi hari Senin itu barulah mandi subuhnya, karena mau operasi kan, mandi, kemudian paginya itu ambil darah. Nah, di sini karena kasusnya pembuluh darah aku tuh sempit, karena aku paling takut sama jarum ya. Jadi hilang terus tuh pembuluh darahnya saat mengambil darah. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, ada 6 kali ya perawatnya nyobain ngambil darah, tapi nggak bisa gitu kan, padahal aku udah berusaha relax. Terus akhirnya dapet dan kita berjalan ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu kayak biasa, kita di ruang tunggu dulu, ganti baju operasi, kemudian pertanyaan terkait tekanan darah, ada hipertensi nggak, jantung, asma, atau gigi palsu dan lain sebagainya. Baru nanti serah terima sama perawat di ruang operasi. Nah, di ruangan itu kita pemasangan infus. Setelah pemasangan infus baru kita diarak didorong ke ruangan operasi. Ruangan itu dingin banget. Ini aku minta selimut karena udah gemetar, nyampe sana tuh udah gemetar banget kan, dingin banget. Nah, disitulah terpasang banyak benda-benda khas di ruang operasi, kayak ada papan layar untuk film MR-nya, kemudian ada lampu-lampu, ada cek jantung dan sebagainya. Jadi nyampe di sana kita langsung dipasangkan alat pengukur tensi, pengukur jantung. Terus apalagi terakhir yang aku ingat itu aku disuntik, dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Jadi aku masuknya jam 8, keluarnya itu sekitar jam setengah 6 apa jam 6. Jadi aku operasi itu sekitar 9 sampai 10 jam ya. Luar biasa. Karena memang kali ini kita operasi timpanoplastik itu kayak memberikan gendang selaput baru di gendang telinga yang sudah bolong. Ya kayak gitulah. Jadi memang rumit dan membutuhkan waktu yang banyak. Sebelum kita keluar dari ruang operasi itu setelah kita keluar dari ruang operasi itu kita dipindahkan ke ruang pemantauan. Di situ memantau jantung atau apa gitu. Jadi aku situ mengeluh, dingin banget kan, dingin dokter, dingin. Akhirnya kita dikasih kayak pemanas gitu, yang lumayan lah menghangatkan, dikasih selimut, dan akhirnya baru dipindahkan ke kamar rawat ini ya, di kamar rawat ini. Nah, di sini itu aku posisinya masih pusing banget. Jadi pas aku buka, jadi nyampe kamar, pindah kamar langsungnya pusing gitu kan. Akhirnya kayak bantalannya itu ditinggiin kepalanya biar nggak pusing. Jadi aku keluarnya Senin Selasa itu aku beneran pusing, nggak bisa buka mata, karena kalau buka mata itu pasti muntah. Jadi hari Senin Selasa itu kayak biasa dipantau, karena aku pusing. Hari Senin itu aku nggak makan, disuapin sama mak aku bubur, cuma 1 suap, abis itu muntah. Nah, di Selasa pagi itu aku udah mulai bisa makan sambil tidur ya. Jadi ini nggak ada cantik-cantiknya nih, mohon maaf aja lah ya. Jadi aku makan sambil tidur Selasa, kemudian dimasukin obat juga. Jadi ini infus sudah kedua pasangnya. Sebelumnya aku dipasangin di tengah-tengah, ternyata bengkak, jadi dipindahin lagi ke samping. Kemudian dipasangin obat kayak biasa, dipantau, dan udah mulai nggak pusing. Aku udah bisa duduk,
sholatnya sambil duduk, makan MBG makan ya kayak MBG gitu, kayak di sekolah, tapi nasinya masih nasi lunak karena nggak bisa rahangnya kebuka besar kayak gitu, nggak bisa. Jadi masih makan nasi lembek, sayuran cukup, lauk cukup, enak. Terus sekarang udah bisa duduk, udah bisa sholat juga. Kampusnya sudah dibuka, tinggal silangnya biar penyuntik obat nggak terlalu sakit gitu ya. Dan besok alhamdulillah hari kelima siang setelah perbannya dibuka. Nah, jadi aku operasi sebelah kiri, ini bekas operasinya. Tahun yang lalu aku sebelah kanan karena kolesteatoma, kayak ada kista, dan ini cuman karena timpanoplastik untuk menambah selaput baru di telinga. Jadi ini besok dibuka dulu sama dokter, terus dibersihin, tinggal pertama aja kalau nggak salah, baru kita pulang besok siang ya. Jadi sebelum ke rumah sakit itu juga ada aksiden, kita jatuh dari motor weh. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lagi sakit, semoga disehatkan, yang gak ada biaya semoga dimudahkan. Jangan takut karena kita masih pakai BPJS. Alhamdulillah semuanya di cover sama BPJS. Cuma ini memang kita turun kelas dari kelas 2 ke kelas 3 karena memang tidak ada ruang rawat kelas 2 di THT. Gak apa-apa, yang penting yang membedakan hanya cuma tempat tidurnya. Tapi ya sekarang ini luas banget gitu, cuman kita berdua pasiennya ya, karena mungkin sebentar lagi juga mau lebaran. Nanti akan kita bagi lagi terkait langkah-langkah sebelum kita masuk ke ruang operasi. Jaga kesehatan dan telinga itu sangat penting. Ingat, kalau misalnya anak-anak kemasukan air atau apapun, segera ditindaklanjuti ke dokter supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. See you. Sehat selalu ya.